الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan permasalahan fikih, ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan khutbah kita mengenai turunnya Isa di akhir zaman. Dengan pertanyaan bahwasanya apakah betul Ya'juj wa Ma'juj itu adalah orang-orang barat zaman sekarang, yang mana mereka senantiasa menginginkan kejelekan bagi kaum muslimin, berbuat keonaran di negeri-negeri Islam. Dan Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang banyak. Apakah benar yang mengatakan bahwasanya itu adalah orang-orang kufar dari barat, Eropa dan antek-anteknya? Jawabannya ikhwani hafizakumullah, perkara yang seperti ini sifatnya gaib. Tidak bisa kita menyebutkan iya atau tidak kecuali dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Nah, salah satu memang para ulama, di antaranya Ibnu Katsir, menyebutkan bahwasanya ciri Ya'juj wa Ma'juj adalah mereka berkulit putih, memiliki mata yang cekung, rambutnya pirang. Kata Ibnu Katsir seperti orang Turki, bukan mengatakan mereka adalah orang Turki. Turki dan atasnya Eropa. Ibnu Katsir memang mengatakan seperti orang Turki. Dan ini sekali lagi ikhwani hafizakumullah, perkara yang akan datang di akhir zaman butuh wahyu. Dan tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj ini lahir dari Siti siapa? Siti Hawa. Ada yang lain lagi mereka mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini lahir dari Adam tanpa Hawa. Ini bagaimana lahir dari Adam tanpa Hawa? Mereka mengatakan suatu ketika Adam bermimpi, kemudian mengeluarkan mani. Kemudian mani itu pun jatuh ke tanah dan lahir Ya'juj dan Ma'juj. Ini semua omong kosong. Ada yang lain lagi mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj tingginya seperti kurma. Berarti tinggi sekali. Seperti robot. Ada yang lain lagi mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang cebol. Jumlahnya banyak. Punya telinga yang besar. Satu bisa dijadikan selimut dan satu bisa dijadikan sebagai alas. Ini seperti film ya. Bahkan mungkin film tidak ada yang seperti ini. Hayalan belaka dan kebanyakan datangnya dari ahlul kitab.
Kisah Israiliyah yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah jenis manusia. Sama layaknya manusia yang lain. Akan tetapi mereka adalah kaum yang senantiasa membuat kerusakan, keonaran. Disebutkan bahwasanya mereka keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Berarti mereka manusia sama seperti manusia yang lain. Karena kerusakan yang mereka perbuat, umat manusia merasa terganggu. Sampai datangnya siapa? Dzulqarnain. Yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-Kahfi. Maka Dzulqarnain membuat tembok di antara dua gunung. Yang terbuat dari besi dan tembaga. Bentuknya seperti danau, kata para ulama. Mereka tidak bisa keluar dari sana. Mungkin kalau zaman sekarang dikatakan tidak ada satu tempat melainkan sudah diketahui letaknya di muka bumi. Tidak ada manusia sekalipun yang bisa luput zaman sekarang karena modern alat yang ada di zaman modernisasi saat ini. Nggak ada yang terlepas, nggak ada yang terluput. Jawabannya ikhwani hafizakumullah, Allah qadirun ala kulli syai'. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak ingin tampakkannya, tidak akan ditampakkan. Siapapun tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa mengetahui di mana tempat mereka. Allah apabila berkehendak kun fayakun. Menjadikan hewan di darat bisa naik ke langit, yang di langit bisa turun ke bawah. Maka ini perkara ghaibi. Setelah mengurung Ya'juj dan Ma'juj, Dzulqarnain mengatakan, "Hadza rahmatun min Rabbi." Ini merupakan rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Kalau sudah datang janji Allah Subhanahu wa taala, besi ini, tembaga ini yang mengurung mereka akan hancur. Wa kana wa'du Rabbi haqqan. Dan janji Allah Subhanahu wa taala benar dan pasti akan datang. Ini kata siapa? Dzulqarnain yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apakah Ya'juj dan Ma'juj saat ini orang Eropa? Allahu a'lam. Karena tidak ada dalil yang menyatakan itu kepada kita. Intinya mereka terkurung. Maka dalam sebuah hadis, ikhwani afidakumullah, yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari istri Rasulullah yang bernama Zainab bintu Jahsh. Kata Zainab, "Bainama An-Nabi sallallahu alaihi wasallam na'imun." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertidur, yakni di rumah Zainab, pada saat itu gilirannya Zainab meriwayatkan kepada kita. "Tsumma istaiqadha muhmarran wajhuhu." Ketika Nabi alaihi salatu wasallam bangun dari tidurnya, tiba-tiba raut muka beliau berwarna merah. Artinya beliau melihat sesuatu yang beliau takuti. Bangun dari tidur Nabi alaihi salatu wasallam wajahnya memerah. Kemudian mengatakan, "La ilaha illallah." Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdimu min radmi al-Ya'juj wa Ma'juj qadr hadhihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La ilaha illallah, wailun lil Arab min syarrin qad iktarab." Kebinasaan bagi orang Arab, kejelekan akan mendekati mereka. Telah dilubangi dari kurungannya Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi, seperti ini. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan isyarat
dengan membulatkan di antara dua jarinya. Artinya, sudah terbuka seperti ini. Tapi mereka tidak bisa keluar. Dan Nabi SAW kaget. Bangun. Beliau sendiri tidak menyebutkan kepada kita di mana tempatnya. Kemudian kata para sahabat ridwanullah alaihim ajmain berkata, "Anuhlik wa fina salihun." Wahai Rasulullah, apakah kita ini akan binasa padahal di tengah kita banyak orang-orang soleh? Apakah kita akan binasa di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Na'am idza kathura al-khabath." Ya, kalau sudah kejelekan merata, kalau sudah kejahatan merebak, kalau sudah kemaksiatan di mana-mana, orang-orang soleh pun terkena dengan imbasnya. Maka dari hadis ini, ikhwani hafizakumullah, Nabi pun takut. Dan kaum muslimin diwajibkan untuk takut. Dari fitnah-fitnah Ya'juj dan Ma'juj dan alamat yang akan datang di akhir zaman. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Anna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna as-sadda kulla yaumin." Kaum Ya'juj dan Ma'juj mereka senantiasa menggali tiap hari. Mereka menggali, pengen keluar. Fa idza ra'aw syi'a, ketika mereka melihat sinar matahari, pemimpinnya mengatakan, "Irji'u tahfiruna ghadan." Sudah, kembalilah kalian. Besok lagi menggali. Ketika keesokan harinya ingin menggali, kembali seperti itu. Sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat mereka keluar. Maka keluar. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Dalam surat Al-Anbiya. Kalau sudah pintunya Ya'juj dan Ma'juj terbuka, mereka bisa lepas, akan keluar dengan berlari kencang. Dan mereka turun dari tempat-tempat yang tinggi. Mereka akan berlari, membuat keonaran, kerusakan. Dan ini tabiat mereka. Dan mereka akan turun dari tempat-tempat yang tinggi. Untuk mengganggu umat manusia. Dan kaum muslimin. Fayunashifuna al-miyah. Mereka pun minum air. Mereka minum sungai. Menunjukkan mereka adalah umat yang baik. Wan nasu fi husunihim. Umat manusia pun mereka menyelamatkan diri. Ada yang punya anak, ada yang punya istri. Menyelamatkan ibunya, ayahnya, orang tuanya, kakeknya, neneknya, keluarganya, saudaranya, saudarinya. Diselamatkan dan mereka bersembunyi di benteng. Di antaranya Isa ibnu Maryam. Isa pun bersembunyi. Mereka merusak tanaman, pertanian, merusak peternakan umat manusia. Sampai Isa ibnu Maryam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada satu malam yang kemudian diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menurunkan ulat di tengkuk-tengkuk mereka. Yang membuat Ya'juj dan Ma'juj mereka semuanya binasa. Setelah itu baru Isa wafat. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, Ya'juj dan Ma'juj keluar setelah matinya Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj keluar setelah matinya Dajjal. Matinya Dajjal di tangan siapa? Isa masih hidup. Dan Isa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka diberikan pertolongan. Tidak mampu untuk melawan Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim ulat di tengkuk-tengkuk mereka yang membuat binasa.
Sehingga umat manusia keluar mendapati bangkainya mereka di mana-mana. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadih." Demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kabar yang besar, Nabi alaihi salatu wasalam menggunakan lafaz ini. Wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Inna dawabal ard, sesungguhnya binatang-binatang di muka bumi la tasman, mereka akan gemuk. Syukran, berterima kasih. Min dimaihim wa luhumihim, karena mereka memakan bangkainya Ya'juj wa Ma'juj dan darah-darah mereka. Berarti mereka kaum yang banyak. Apakah orang barat, orang-orang kufar yang datang dari antek-anteknya Zionis, Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan kita tidak datang dalil yang menyatakan akan hal itu. Baru setelah musnahnya Ya'juj dan Ma'juj, Isa ibnu Maryam pun wafat. Karena Isa ibnu Maryam tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Setelah wafatnya Ya'juj dan Ma'juj, Isa ibnu Maryam, Allah Subhanahu wa taala matikan beliau. Dan ini merupakan salah satu tanda kiamat kubra. Karena kiamat terbagi menjadi dua. Kiamat sughra, kiamat kubra. Kiamat sughra mungkin sebagian sudah terjadi. Di antaranya banyaknya kedustaan, banyaknya pembunuhan, peperangan di mana-mana. Dan berdempetannya pasar dengan pasar. Merebaknya fitnah demi fitnah. Ini sudah terjadi. Atau yang ada pada zaman ini. Atau perkara-perkara yang belum datang. Dan itu sifatnya kecil. Ada alamat kubra yang besar. Ketika alamat kubra besar ini keluar, ini sudah dekat waktunya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La taqumu sa'ah hatta tarau 10 ayat." Engkau tidak akan mendapati hari kiamat sampai engkau melihat 10 tanda. Dan 10 tanda ini dihukumi oleh para ulama sebagai alamatul kubra. 10 tanda ini merupakan alamatul kubra. Di antaranya ad-dukhan, asap yang keluar. Kapan? Allahu a'lam. Nabi tidak menyebutkan kepada kita. Ini alamatul kubra, asap keluar. Kemudian dabah, binatang yang muncul mengajak bicara umat manusia. Ini alamatul kubra. Kemudian keluarnya Dajjal. Turunnya Isa. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian al-khasfu, terbenamnya belahan bumi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan kepada kita terjadinya penenggelaman tersebut ada di 3 daerah. Al-khasfu fil masyriq wal khasfu fil maghrib, penenggelaman di bagian barat, di bagian timur, wal khasfu fi jaziratil Arab, dan penenggelaman bumi, bagian bumi, tanah di bumi, di Jazirah Al-Arabiyah, benua Arab atau wilayah Arab. Terbitnya matahari dari barat. Kemudian keluar api dari Yaman. Yakhrujun nar min qa'ri Aden. Api akan keluar dari bukit Aden.
Gunung Aden yang akan mengiring umat manusia ilal mahsyar, kepada tempat berkumpulnya mereka. Dari 10 alamat ini, ikhwani hafizakumullah, para ulama membagi lagi menjadi 2 alamat yang paling besar di antara yang terbesar. Alamatnya 2. Dari 10 itu diambil 2. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Ini merupakan alamatul kubra bainal alamat. Alamat yang paling besar pertama di antara alamat-alamat yang besar. Keluarnya Dajjal. Kenapa? Karena ketika keluarnya Dajjal terjadi perubahan keadaan umat manusia di muka bumi. Perubahan besar-besaran. Orang mukmin menjual agamanya. Wanita menjual imannya. Akidah dijual kepada Dajjal. Diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, turun hujan. Hujan datang deras. Berhenti. Hidup keluar yang dari kuburan. Mati wafat. Dikeluarkan emas naik. Diperintahkan perak nampak. Oleh sebab itu pengikut Dajjal kebanyakan kaum wanita dan orang-orang Yahudi. Karena kebanyakan wanita suka dengan perkara-perkara seperti ini. Kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka. Sehingga terjadi perubahan yang luar biasa, fitnah yang besar. Oleh sebab itu Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah pada setiap sholat. Dari fitnah itu. Kemudian Dajjal wafat dengan datangnya Nabi Isa dan dibunuh di Baitul Maqdis, di pintu kota Lud, di Palestina. Kemudian setelah itu datangnya Ya'juj wa Ma'juj. Dan alamat yang paling besar kedua setelah Dajjal, tulu'us syamsi min maghribiha. Munculnya matahari dari barat, terbit di timur. Kenapa ini merupakan alamat yang paling besar di antara alamat-alamat yang besar? Karena terjadinya perubahan tata surya. Kalau Dajjal perubahan keadaan umat manusia. Kalau ini perubahan tata surya. Yang mestinya matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Ini terbit di barat, tenggelam di timur. Baru setelah itu keluar binatang. Kenapa ikhwani hafizakumullah? Karena ketika matahari terbit dari barat, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk apa? Taubat. Sudah tidak ada lagi. Tertutup. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah tidak akan terputus sampai berhentinya taubat. Wala tanqati'u taubatu hatta tatla'u syamsu min maghribiha. Dan tidak akan terputus taubat sampai matahari keluar dari barat. Artinya setelah ini binatang keluar yang disebut dengan dabbah untuk memberikan tanda siapa mukmin dan siapa kafir. Karena sudah tidak ada lagi taubat. Yang kafir, kafir keadaannya. Yang muslim, muslim keadaannya. Mereka diberikan tanda mukmin, diberikan tanda kafir. Bisa dibaca orang yang paham bahasa Arab dan orang yang mungkin baru masuk Islam. Yang mereka mungkin tidak bisa membaca bahasa Arab. Akan bisa membaca lafaz itu. Baru setelahnya akan keluar api dari Yaman yang menggiring umat manusia menuju ke mahsyar dan terjadilah hari kiamat. La taqumu as-sa'atu hatta takuna ala syiraril khalq. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kepada umat manusia yang paling jelek. Adapun kaum mukminin mereka sudah wafat. Tidak terjadi hari kiamat melainkan kepada umat-umat manusia
yang mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj dan alamatus sa'ah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa aturan tasyabbuh? Ada yang ditanyakan apa aturan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Itu bagaimana koridornya? Bagaimana definisinya, maknanya, aturannya? Dikatakan seseorang ini menyerupai orang kafir. Jawabannya ikhwani hafizakumullah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Albani. Tidak dianggap seseorang itu menyerupai orang-orang kafir kecuali dalam dua hal. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kufar yang itu merupakan syiar mereka. Yang merupakan syiar. Jelas nampak. Ini ikon agama mereka. Simbol akidah. Di antaranya salib. Jelas. Ini simbol agama Nasrani. Karena mereka menyembah salib. Maka yang memakai pakaian ada gambarnya salib menyerupai orang-orang kufar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatruk syai'an fil baiti min at-tasalib illa naqazahu. Nabi alaihi salatu wasallam tidak membiarkan apapun menyerupai salib dalam rumahnya, bukan salib, tapi menyerupai salib dalam rumahnya, melainkan beliau musnahkan. Ini syiar mereka. Dalam riwayat yang lain, qabadahu. Tidak membiarkan sesuatu menyerupai salib dalam rumah Nabi alaihi salatu wasallam, melainkan beliau potong dan beliau robek. Begitu pula termasuk apa ikhwani hafizakumullah? Natal. Atau kongsi facai contohnya. Ikut perayaan mereka, ini jelas syiar orang-orang kufar. Di mana mereka menyembah Isa. Di mana mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah anaknya Allah. Menjadikan Allah beranak dan diperanakkan. Dan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala satu di antara tiga trinitas. Ini syiar jelas bagi mereka. Maka yang ikut-ikutan terkena dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, tidak tunggu niat, apapun niatnya. Niatnya mungkin kita enggak niat untuk menyayangi mereka. Tapi peniruan tersebut berarti Anda ridho. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu tergolong dari kaum mereka. Hadis Ibnu Umar, riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Maka hati-hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal Masih. Telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Masih. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Telah kufur orang yang mengatakan bahwasanya Allah satu di antara tiga trinitas. Ini akidah mereka. Apalagi kemudian menyumbang. Berarti Anda setuju dengan kesyirikan dan menjadikan sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza batil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Imam Al-Albani. Suatu perkara yang mungkin bukan syiar mereka. Tapi apabila kita bisa menghindari, maka selisih. Sesuatu yang dipakai oleh orang-orang kufar. Dan kita bisa menyelisih, maka selisih.
Karena Nabi alaihi salatu wasallam hampir menyelisihi mereka di dalam segala hal. Orang-orang Yahudi, kalau istrinya dalam keadaan haid, datang bulan, menstruasi, lam yu'akiluha, kata Anas bin Malik, wala yubashiruha, tidak dikasih makan. Tidak duduk bersama mereka. Diisolasi. Dikarantina. Ini kalau wanita dalam keadaan haid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, mengenai darah haid. Kul huwa adha. Darah itu merupakan darah kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhi wanita ketika dalam keadaan haid. Ketika ditanya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, if'alu kulla syai'in illa nikah. Berbuatlah apa yang kalian maui kepada wanita dalam keadaan haid kecuali nikah. Maksudnya nikah apa? Jima'. Berarti kita tidur bersama istri, ngobrol bersama istri, menyelisih orang-orang Yahud yang menganggap wanita dalam keadaan haid merupakan barang yang hina dan nista, gak ada harganya. Mereka anggap itu jijik. Nabi SAW mengatakan, lakukan apapun. Hatta kalaupun ingin mengeluarkan kebutuhan biologismu. Tapi jauhi tempatnya. Artinya kaum wanita diberikan apresiasi yang tinggi dalam agama Islam. Bahkan ketika mereka dalam keadaan haid. Ketika perkara ini disampaikan kepada orang Yahudi. Apa kata Yahudi? Maza yuridu hadzal rajul. Apa yang dimaui orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang lam yatruk lana syai'an illa khalafana. Tidak meninggalkan apapun yang kita punyai melainkan dia menyelisihi kami. Orang Yahudi jengkel. Apa maunya ini Muhammad alaihi salatu wassalam? Segala sesuatu yang kita kerjakan dia menyelisih. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menunjukkan apa? Islam izzah. Punya kemuliaan. Tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada agama yang diterima kelak pada hari kiamat. Melainkan Islam wal muslimun. Dan sebab itu Nabi SAW menyelisih mereka. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pernah mengirim surat. Kepada panglima perang di Azerbaijan pada saat itu. Menyerang orang-orang Romawi. Umar ibn al-Khattab mengirim surat kepada panglimanya yang bernama Uqbah ibn Farqat. Wasiat Umar, iyyakum wat-tana'um wa ziyya ahli syirk. Waspadai kalian dari pakaian-pakaian ahlu syirk mereka. Ini wasiat Umar. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pakaian kekhususan mereka. Tidak. Kalau itu menjadi kekhususan, apalagi kalau menjadi syiar, maka dijauhi. Bahkan perkara yang kedua dalam hal-hal yang mungkin mereka pakai dan kita bisa untuk jauhi, Nabi SAW menjauhi. Dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, Innal Yahuda wan Nasara la yasbighun fakhalifuhum. Orang-orang Yahud dan Nasara, mereka tidak menyemir rambut. Maka selisih. Ini perintah Nabi SAW. Orang-orang Yahud dan Nasara, mereka tidak menyemir rambut. Maka selisih. Yang mau menyemir, semir. Tidak ada masalah. Walaupun di sana ada aturannya. Ini dalam perkara rambut saja Nabi SAW menyelisih mereka. Dalam hal kiblat. Dulu kiblatnya kaum muslimin kemana? Baitul Maqdis di mana? Al-Quds di
Palestina, utara, sebelah utara. Awal kali Nabi SAW salat di Mekah, Ka'bah di samping beliau menghadapnya ke Baitul Maqdis. Dan 3 tahun Nabi SAW salat. Ka'bah ada di samping beliau, salatnya ke arah utara. Begitu pula ketika hijrah di kota Madinah. Sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahaitsu ma kharaj, fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ketika kamu keluar dimanapun kalian berada, arahkan wajahmu kepada Baitul Haram. Dan Nabi SAW sedang salat di kota Madinah. Turun ayat ini, kemudian beliau belok dari arah utara menuju ke Ka'bah. Baitul Maqdis merupakan kiblatnya siapa? Yahud. Kiblatnya Yahud, Baitul Maqdis. Permasalahan ini sampai diarahkan lain. Kiblatnya ke Ka'bah. Ini kiblat, tempat sholat. Arahnya tempat sholat. Begitu pula Nabi SAW pada puasa apa? Yang merupakan kekhususan Yahud. Puasa apa? Ashura. 10 Muharram. Ketika Nabi SAW ditanya, "Hadza yaumun ya'zumu fihi al-Yahud wa Musa." Ini hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi. Fanahnu ahaqqu minhum. Dan kita lebih berhak daripada mereka kepada Musa. Berarti Nabi SAW ikut berpuasa apa? Ashura. Tapi beliau mengatakan, "La in baqitu ila qabil la asumanna tasi." Kalau aku masih hidup sampai di tahun berikutnya, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. 10 beliau tambah sehari sebelum. Orang Yahudi cuma 10 saja. Dalam hal puasa Nabi SAW ingin menyelisih. Karena ini ibadahnya Musa. Ingin menyelisih karena diikuti oleh orang Yahud. Nabi mengatakan, kalau aku masih hidup tahun depan, aku akan berpuasa pada tanggal 9. Akan tetapi Nabi SAW apa? Wafat duluan. Dan tidak sempat berpuasa pada tanggal 9. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda, "Innal yahuda wan nasara la yusalluna bi ni'alihim wa khifafihim." Sesungguhnya orang Yahud dan Nasara, mereka tidak salat dengan sandal dan sepatu, fakhalifuhum, maka selisih. Artinya Nabi SAW membolehkan kita salat dengan terompa ataupun sepatu, tentu bukan tempat yang berkarpet. Padang pasir contohnya. Datang waktu sholat. Hamparkan sujadah. Anda sholat dengan terompa, tidak ada masalah. Anda sholat dengan sandal, tidak ada masalah. Adapun Yahud wan Nasara, mereka tidak beribadah dengan menggunakan terompa dan alas kaki. Maka seyogianya bagi kaum muslimin untuk hati-hati di dalam perkara ini. Maka dihukumi tasyabbuh, menyelisih orang-orang kufar di dalam 2 perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan dari fikih. Tinggal berapa menit? Hah? 10 menit? Nah. Apakah Isa punya anak? Hah? Apakah Isa punya anak? Ikhwah. Berarti apakah Isa menikah? Kalau mengatakan tidak, berarti Isa bujang.
Kalau Nabi Muhammad, jelas. Nabi Isa. Apakah punya anak? Salib saja disembah. Nah, kalau Nabi Isa punya anak, bagaimana orang-orang Nasara akan berbuat? Dan kita sudah menyebutkan, orang-orang Nasara adalah orang-orang yang tidak memiliki akal. Tidak punya akal. Mereka tahu Isa disalib dan mereka menyembah salib. Kalau mereka menggunakan akal sedikit saja, mereka akan menghancurkan salib. Karena cinta kepada Isa. Akan musnahkan salib. Tidak malah menyembah. Masih pertanyaan, apakah Isa menikah? Baik, di akhir zaman, apakah Isa menikah? Hah? Yang depan iya, yang belakang tidak. Di akhir zaman Isa hidup turun di muka bumi selama berapa? 40 tahun. Beliau salat, beliau berpuasa, beliau mengeluarkan zakat, mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan di langit. Karena Isa tinggal di langit kedua. Yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika berjumpa dengannya pada Lailatul Mi'raj. Tapi secara keumuman ikhwani afidakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ. Dan kami telah mengutus para rasul. Rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Dan Isa termasuk rasul apa bukan? Bahkan ulil azm minar rusul. Dan tidak ada setelah Nabi Isa nabi. Kecuali Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Gak ada periode Nabi di antara keduanya. Jadi langsung Nabi Isa setelahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ. Kami telah mengutus para rasul-rasul sebelum engkau. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dan kami jadikan mereka adalah orang-orang yang memiliki istri dan keturunan. Memiliki istri dan keturunan. Kalau di Injil, mereka mengatakan istrinya Isa ada 5. Itu di Injil. Mereka mengatakan istrinya Isa ada 5. Allahu a'lam dengan kebenaran. Karena dalam Al-Quran disebutkan keumuman. Para rasul yang datang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala azwajan wa dzurriyyah. Keturunan dan istri. Sebagian ada yang beriman menjadi orang-orang soleh dan istri yang soleh. Dan sebagian ada yang tidak menerima ajakan suami dan nabi tersebut. Menjadi anak-anak durhaka. Dan menjadi istri-istri yang dimurkai oleh nabi-nabi tersebut. Dan Isa masuk kepada keumuman ayat tersebut. Memiliki istri. Dan beliau menikah. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan darus fikih pada kajian yang lain. Ila huna walhamdulillah.